Dah. Ya, baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan membahas soal pretest yang tadi diberikan dan udah ada yang menjawab. Sebagian dari kalian sudah menjawab. Sekarang akan dibahas bagaimana cara mengerjakannya. Kita sekarang akan membahas bilangan pecahan, di mana operasi yang ada pada bilangan pecahan itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini semua adalah pelajaran SD, sekarang hanya mengulang saja. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, berapakah 2/5 ditambah 1/5? Tadi ada yang sudah menjawab benar, tapi ada juga yang masih salah. Ya, diilustrasikan seperti ini. Ini adalah bak mandi. Kita bagi 5 bagian, 1, 2, ini baru 4 bagian, ini 5 bagian. Pertama, bak mandi itu diisi 2/5. 2/5 berarti ini 2 bagian, ini 2/5. Ini dari sini ke sini 2/5. Kemudian ditambah 1/5, diisi lagi 1/5. 1/5 itu berarti 1 bagian. Ini adalah 1/5. Sehingga ini kalau dijumlahkan dari sini ke sini adalah, ini ada berapa bagian? Ada 3 bagian, berarti 3 per, dari berapa? Dari 5. Jadi 3/5. Jadi ini hasilnya adalah 3/5. Jadi bisa kita lihat untuk penjumlahan bilangan pecahan, ketika penyebutnya sama, ini namanya penyebut. Ketika penyebutnya sama, maka ini tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 1 hasilnya 3, sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah. Ini untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Yaitu 1/2 ditambah 1/4. Ini berapa? 1/2 ditambah 1/4. Kalau diperhatikan ini penyebutnya tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya adalah dengan mencari KPK. Di sini kalian tadi kalau dilihat itu ada yang menggunakan 2 cara ya. Jawaban dari teman kalian itu ada yang caranya itu seperti ini. Jadi tidak dicari KPK, tapi ini dikalikan 2 kali 4, 8. Lalu ini kali silang, 1 kali 4, 4, ditambah 2 dikali 1, 2. Hasilnya adalah 6/8. Tadi ada yang menjawab seperti ini benar. Tetapi perhatikan apakah bentuk yang terakhir ini masih bisa disederhanakan atau tidak. 6/8 itu masih bisa disederhanakan, yaitu kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Jadi 6/8 itu 3/4. Ini jadi cara 1 tinggal kita kalikan penyebutnya. Lalu cara 2, cari KPK. Nah, cari KPK. Jadi 1/2 ditambah 1/4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. KPK dari 2 dan 4 bagaimana caranya? Kalian sudah belajar ya KPK. Kelipatan 2, kelipatan 2 berapa aja? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu kelipatan 4, 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Maka di sini ternyata ada kelipatan yang sama, yaitu 4 dan 8.
Nah, KPK itu ambil kelipatan yang paling kecil. Kelipatan yang paling kecil adalah 4, maka KPK-nya adalah 4. Lalu di sini diisi apa? Nah, kita isi titik-titiknya. Ini titik-titiknya diisi dengan cara 4 dibagi 2, hasilnya 2 kali 1, 2. Lalu 4 dibagi 4, hasilnya 1, lalu kali 1. 4 kali 1, 4. Bentar. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1, 1. Ini harusnya 1, maaf. Oke, kita tulis begini ya. 4. Tadi 4 ke sini dibagi, lalu ke sini dikali. Lalu yang ini juga sama, ini ke sini dibagi, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Lalu ke sini dikali. 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu ini 2 tambah 1, 3/4. Keuntungan mencari KPK, kita tidak usah menyederhanakan karena ini sudah pasti hasilnya itu paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, itu soal nomor, maaf, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Soal ketiga, 2/5 dikurangi 1/5. Nah, untuk pengurangan itu sama dengan penjumlahan, hanya operasinya saja dikurangi. Kalau penyebutnya sudah sama, ini tinggal 2 dikurangi 1. Nah, gampang ya. 1, 5, tetap 5, jangan 5 dikurangi 5. Tetap aja penyebutnya tidak berubah. Oke, sekarang untuk yang nomor 4, 1/2 dikurangi 1/4. Ini juga sama kayak tadi, kita cari, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya kalian bisa ada yang langsung, kita kalikan 2 kali 4, 8. Lalu 4 kali 1, ini ke sini kali silang, 4 kali 1, 4. Dikurangi ini sini kali silang, 2 kali 1, 2. 4 kurangi 2, 2. Jadi ini 2/8. Jangan lupa disederhanakan. Sederhanakan ini dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya 1/4. Kalau dengan cara KPK sama aja. Tadi kita udah bahas bahwa KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, ini berapa? 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu kali 1, ke sini dikali, kali 1. 2 kali 1, 2. Lalu 4 dibagi 4, 1. Lalu ke atas dikali. 1 kali 1, 1. 2 kurangi 1, 1. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Silahkan pilih. Kemudian berikutnya adalah soal yang kelima. 1/3 dikali 1/4. Kalau perkalian ini paling gampang ya. Kalau perkalian itu tinggal pembilang dikali pembilang dibagi penyebut dikali penyebut ya. Kalau jadi tinggal ini 1 kali 1 hasilnya 1/3 dikali 4, 12. Tinggal seperti itu. Sedikit ilustrasi begini ya. 1/3, 1/4, yang ini yang 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 alias 1. Lalu ini 1/3, 1/3, 2/3, 3/3 alias 1. 4/4 ini 1. Ini kita bikin
1/4 dikali 1/3 dikali 1/4. 1/3-nya ini dikali 1/4 ini, berarti hasilnya ini. Ini hasilnya. Ini berapa bagian? Ini adalah satu bagian dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 bagian. Jadi hasilnya 1/12. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, soal nomor 6 itu adalah 1/2 dibagi 1/4. Oke, kita pakai ilustrasi dulu ya. Ini ya. Kalau 4 dibagi 2 itu hasilnya kita sudah tahu ya. Nah, ini 4 1 2 3 4. 4 dibagi 2 itu 4. Kalau dibagi 2 itu adalah kita kurangi 2, terus dikurangi 2 sampai ke 0. 4 kita mundur 2 langkah, mundur 2 langkah, mundur lagi 2 langkah sampai ketemu 0. Ya, hasilnya adalah berapa langkah? Ternyata ini ada 2 langkah. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Sekarang bagaimana kalau 1/2 dibagi 1/4? Berarti 1/2 ini 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, atau 1. Setengah itu senilai dengan 2/4. Nih, senilai dengan 2/4. Jadi setengah dengan 2/4 itu sama. Berarti kalau setengah dibagi 1/4 adalah dari sini kita mundur 1/4 sampai 0. Ini kurangi 1/4, kurangi 1/4 ada berapa? Ternyata ada 2 langkah. Jadi setengah dibagi 1/4 itu hasilnya 2. 1/4 itu hasilnya 2. Nah, biasanya waktu di SD kalian cara mengerjakannya adalah setengah dibagi 1/4 itu, nah, perkaliannya kita ubah jadi operasi pembagian. Terbalik. Pembagian kita ubah menjadi perkalian. Jadi bilangan yang pertamanya tetap, bilangan yang baginya kita ubah jadi kali, lalu bilangan yang keduanya dibalik. 1/4 dibalik menjadi 4/1. Ini jadi 4/1. Hasilnya adalah 1 dikali 4, 4, per 2 dikali 1, 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, ini sama hasilnya. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.